Taubun, kafe nyaman untuk hangout serasa rumah kedua. Makassar siapkan revitalisasi 3 terminal, dari PO hingga UMKM. Tim SAR temukan 9 paket body part korban pesawat ATR 42500. Dukun di Goa diduga cabuli anak di bawah umur, modus pengobatan. Di tengah maraknya kafe di kota Makassar, Taubun hadir sebagai ruang santai yang memadukan roti, kopi, dan suasana nongkrong yang hangat. Berdiri sejak 2020, Taubun berangkat dari konsep sederhana Taubun Express dengan menu roti selai serikaya, sebelum berkembang menjadi kedai yang kini ramai dikunjungi pelanggan setianya, Sobat Taubun. Brand manager Taubun, Muhammad Abdillah, mengatakan Taubun tumbuh secara alami dari dapur yang sudah lebih dulu memiliki peminat. Taubun ini brand yang lahir dari produk. Dari roti dulu, baru berkembang ke ruang dan konsep. Jadi pertumbuhannya organik, ujarnya, Kamis 22 Januari. Mengusung tagline roti semua generasi, Taubun menyasar pengunjung lintas usia. Pola kunjungan pun cukup beragam. Segmentasinya beragam, dari Gen Z dan Millennials, pekerja dan mahasiswa. Biasanya segmen olahraga di pagi hari, WFC siang hari sampai sore, malah mayoritas hangout selepas kerja atau kuliah, kata Abdillah. Taubun sendiri buka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 00 malam, sehingga bisa menjadi tempat singgah dari sarapan hingga nongkrong larut. Dari sisi suasana, Taubun cabang kedua di Jalan Pendidikan menampilkan interior kayu bernuansa hangat dengan area bar yang dilengkapi mesin espresso, grinder kopi, serta peralatan seduh profesional. Sudut-sudut ruang dirancang estetik dan nyaman untuk bekerja, membaca, atau sekadar bersantai. Area luar ruang bernuansa hijau juga disiapkan bagi pengunjung yang ingin suasana lebih santai. Konsep kearifan lokal menjadi ciri kuat Taubun. Seluruh proses pembangunan melibatkan tukang lokal Bugis Makassar. Dari awal memang disepakati, semua tukang itu lokal. Secara arsitektural kita angkat lokalitas dan sustainable dalam pendekatan arsitektur, jelas Abdillah. Ada terminal regional Dayak, ada terminal Malengkeri, dan ada terminal Todopuli. Terminal regional Dayak itu bagaimana PO itu kita masukkan kembali ke dalam ini. Sekarang ini kita lakukan kedatangan, insya Allah ke depan keberangkatannya, step by step yang kita ini. Dan bagaimana di terminal itu bisa kita aktifkan kembali terutama mengenai UMKM-nya. Itu yang kita tata kelolanya ke depan. Untuk terminal Malengkeri ada 3 program kerja yang kita informasikan atau laporkan ke Pak Wali tadi. Pertama, pasar bongkar muat. Pasar bongkar muat itu sudah masuk kemarin, cuma karena di sana kalau hujan tergenang, itu yang kita perbaiki infrastrukturnya. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah lakukan pembenahan, memberikan paving block. Mudah-mudahan di minggu ini atau minggu depan sudah selesai, kita bisa masukkan kembali pasar bongkar muatnya. Yang kedua, Koperasi Merah Putih yang ada di sana, dan Koperasi Merah Putih itu insya Allah di bulan Februari ini sudah rampung juga, jadi bisa menambah perekonomian yang ada di dalam terminal di Malengkeri. Yang ketiga, kita mau rencana juga memasukkan moda transportasi yang kalau nggak salah itu Bluebird. Nanti bikin pool di sana supaya apa? Supaya meramaikan juga terminal Malengkeri. Yang terakhir, terminal Todopuli. Terminal Todopuli ini Pak Wali mengatakan ke kami itu bagaimana dibentuk. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, kecelakaan pesawat ATR 42500 di wilayah Pegunungan Maros, Pangkep kembali mencatat perkembangan terbaru. Tim SAR gabungan menemukan sejumlah bagian tubuh korban dalam operasi lanjutan yang dilakukan setelah kondisi cuaca dinilai lebih memungkinkan. Temuan tersebut menjadi fokus utama operasi hari ini, di tengah upaya berkelanjutan untuk menuntaskan pencarian seluruh korban. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
Basarnas. Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan bahwa dukungan modifikasi cuaca memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran operasi, khususnya untuk pergerakan udara dan darat di medan ekstrim. Ia menjelaskan bahwa helikopter dapat diterbangkan sejak pagi hari, sehingga membantu mobilisasi personel dan proses evakuasi di titik-titik sulit. Dalam keterangannya kepada wartawan di kantor Basarnas Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa hingga saat ini tim SAR telah menemukan korban dalam kondisi tidak utuh. Temuan tersebut berupa beberapa paket body part yang saat ini masih dalam proses evakuasi dari lokasi kejadian menuju titik aman. Alhamdulillah modifikasi cuaca sangat membantu, bisa mengurangi sekitar 30% cuaca. Hari ini dari pagi helikopter bisa kita terbangkan dan mudah-mudahan SAR darat yang sedang berjalan bisa melaksanakan operasi lebih optimal. Saya ingin sampaikan bahwa, sampai dengan hari ini, telah ditemukan korban dalam bentuk jenazah. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, berhasil meringkus seorang pria berinisial An, 40, yang diduga melakukan aksi pencabulan. Pelaku yang berprofesi sebagai dukun ini nekat mencabuli dua wanita sekaligus dengan modus mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Pelaku An ditangkap saat mencoba melarikan diri keluar kabupaten setelah dilaporkan oleh para korbannya. Aksi bejat ini dilakukan di rumah korban yang berlokasi di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Kanit PPA Polres Goa, Ibda Agus, mengungkapkan bahwa korban dari aksi bejat ini adalah Na, 13, yang masih di bawah umur, serta seorang wanita dewasa berinisial V, 28. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian bermula saat kedua korban mengeluhkan penyakit yang mereka derita kepada pelaku. Memanfaatkan kepercayaan korban, An mengaku sebagai dukun sakti yang bisa memberikan kesembuhan. Bukannya mengobati, pelaku justru melakukan tindakan asusila. Pelaku berdalih bahwa syarat utama agar penyakit tersebut bisa sembuh adalah dengan melakukan persetubuhan terlebih dahulu, jelas Ibda Agus mewakili Kapolres Goa, Kamis 22 Januari. Saat menjalani pemeriksaan di ruang penyidik unit PPA, pelaku mengakui perbuatannya. Meskipun mengaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 473 KUHP tentang pencabulan dan persetubuhan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat salah satu korban masih berusia 13 tahun. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 hingga 15 tahun penjara.